Selamat siang teman-teman, balik lagi bareng Mas Ijal di sini. Dan ya, hari ini aku sedang berada di Semarang, tepatnya di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Dan pada kesempatan kali ini aku akan pergi ke Jakarta via Semarang Tawang Bank Jateng ini menggunakan kereta api yang menurutku cukup elit ya, yaitu kereta api Sembrani dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng ini menuju ke stasiun Jakarta Gambir. Dan hari ini aku berada di kelas eksekutif. Gimana untuk perjalanannya? Ikuti terus videonya dan yuk kita masuk ke dalam stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Baik teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam ruang tunggu stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Dan terlihat untuk suasana di ruang tunggu ini nggak begitu ramai ya, karena memang untuk kereta siang yang berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng itu nggak terlalu banyak teman-teman. Yang nanti siang kereta pertama yang datang itu adalah kereta api yang akan aku naiki, yaitu kereta api Sembrani. Lalu di belakangnya ada Argo Bromo Anggrek. Dan karena memang nggak terlalu banyak kereta siangnya, makanya bisa terlihat untuk penumpangnya pun juga nggak terlalu ramai pada siang hari ini ya. Dan juga untuk boardingnya pun belum dibuka. Kayaknya nanti deh sekitar tengah jam sebelum kereta datang atau 1 jam sebelum kereta datang, boarding gate-nya baru pada dibuka. Tentang kereta api Sembrani ini, kereta api Sembrani itu diambil dari nama sosok kuda bersayap ya, kuda Sembrani, yang dimana itu adalah hewan mitologi yang menjadi tunggangan dari Bathara Kresna ya, dan itu menjadi cerita rakyat yang ada di tanah Jawa. Makanya aku selalu bilang kereta api Sembrani itu sebagai KA Kuda Turi, yang dimana kereta api Sembrani itu stasiun pemberangkatan awal adalah stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir yaitu stasiun Jakarta Gambir. Dan untuk sehari-harinya kereta api Sembrani itu ada 2 kali keberangkatan ya, pagi dan malam hari. Pagi dari Surabaya Pasar Turi dan juga Gambir, malam hari juga dari Surabaya Pasar Turi dan juga Gambir. Jadi kereta api Sembrani ini sebagai teman dalam perjalanan untuk KA Argo Bromo Anggrek ya, karena KA Argo Bromo Anggrek sendiri itu juga memiliki 2 kali keberangkatan, pagi dan malam hari juga. Dan juga sebelum KPK baru ini, KPK 23, itu KA Sembrani hanya berjalan pada malam hari. Tapi di KPK 2023 ini kereta api Sembrani memiliki jadwal 2 kali keberangkatan. Dan untuk harga tiketnya sendiri ini lebih terjangkau dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Kisarannya berapa? Kisarannya berada di gambar berikut ini. Ini adalah kisaran harga subkelas yang ada di kereta api Sembrani. Dan nantinya kereta api Sembrani akan berhenti di beberapa stasiun ya, dan nggak terlalu banyak. Dari Semarang Tawang Bank Jateng ini nanti pemberhentian pertama adalah di Pekalongan, selanjutnya itu di Tegal, lalu Cirebon, dan langsung bablas ke Bekasi, lalu Jatinegara, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Jakarta Gambir. Jadi nggak terlalu banyak stasiun singgahnya dari stasiun Semarang Tawang ini ya untuk kereta api Sembrani, karena memang kelasnya yang
bisa dibilang 11-12 dengan kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Hanya saja beda rangkaian. Kalau Argo Bromo Anggrek itu menggunakan stainless steel, sedangkan kereta api Sembrani itu menggunakan K1 New Image ya. Kalau belum ganti rangkaian ya. Kalau udah ganti rangkaian ya nggak tahu. Oke, jadi ya kita tunggu aja. Nanti kita pas masuk ke dalam peron stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Dan biasanya kereta api Sembrani ini berada di jalur 1 stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini. Yang baru saja tiba di jalur 1 stasiun Semarang Tawang Jateng itu adalah kereta api Ambarawa Express dengan rangkaian idel KA Kertajaya dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Dan yang kalian tahu adalah kereta api Ambarawa ini yang menggunakan idel dari KA Kertajaya itu merupakan kereta ekonomi terpanjang di jajaran KA Lintas Utara ya. Jadi otomatis kereta api Ambarawa ini jadi KA yang terpanjang menggunakan rangkaian idel dari KA Kertajaya itu. Dan nantinya kereta api Ambarawa ini akan kembali ke stasiun Surabaya Pasar Turi dan hanya beristirahat sekitar 1 sampai 2 jam di stasiun Semarang Poncolnya. Lalu kembali lagi ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini rangkaiannya termasuk rangkaian capek nggak ya? Dan nanti malam ini berubah nama menjadi KA Kertajaya lagi menuju ke stasiun Pasar Senen dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Sembrani telah tersedia di jalur 1 stasiun Semarang Tawang Jateng dan yuk kita masuk langsung ke rangkaian kita. Kembali lagi. Hari ini aku berada di 1C dan you know what? Depan sendiri. Ini dia 1C. Eksekutif 3. Oh enggak ibu.
kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng menuju ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Gambir. Dan you know what, hari ini aku berada di depan sendiri jadi penjaga pintu. Ini pertama kalinya ya jadi penjaga pintu, dan sangat tidak mengenakan penjaga pintu, guys. Ada. Dan yaudah, kita nikmati perjalanan dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng menuju ke stasiun Gambir. Kesan 15 menit pertama di rangkaian eksekutif 3 KA Sembrani ini, di kursi paling depan sendiri ya, mentok. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain asli. Kalau ada pramil lewat itu loh, terus menyilangkan kayak gini ya. Dan untuk kebisingannya sih ini sih nggak terlalu sih menurutku, cuman kalau mungkin dibuka pintunya ini kemungkinan bising. Rangkaian gendut. Dan ya, derita bangku paling depan sendiri ya, sampai sore nih kayak gini nih. Aduh, gimana ya. Ya udahlah, lihat nanti lah. Kalau misal kondisinya memungkinkan ya aku pindah ke bangku belakangku aja, biar agak bisa selonjoran gitu ya. Soalnya rada ribet juga nih, sampai tau kayak gini sampai Jakarta. Aduh. Dan untuk saat ini, setelah meninggalkan Semarang Tawang Bank Jateng, kereta api Sembrani berada di kecepatan 90 sampai dengan 100 km per jam ya, belum melebihi 100 ke atas. Masih stuck di antara 99 sampai 100. Tuh, malah turun. Mungkin nanti di petak-petak selanjutnya kereta api Sembrani ini akan melaju lebih kencang, bisa sampai 120 km per jam, karena trainmark dari KA Sembrani ini adalah 120 km per jam, atau bertrainmark kan F seperti itu. Dan ya begitulah, masih di 98 km per jam.
kita bahas fasilitasnya ya. Fasilitas yang didapatkan ketika kalian naik kereta api Sembrani tapi di bangku paling depan kayak aku ini, yang pertama yang jelas itu adalah legroom yang sempit karena mepet dengan pintu ya, pintu bordes ya. Jadi kalau misalnya ada yang lewat itu kakinya harus agak sedikit menyamping. Lalu di sebelah kanan sini ada meja kecil yang bisa dipakai untuk menaruh handphone ataupun gadget lainnya ya, yang ukuran kecil. Lalu di bawah sini ada stop kontak yang dipakai untuk ngecas gadget kalian, bukan untuk nyolokin rice cooker apalagi catokan ya. Dan juga kita beralih ke atas, itu ada cantelan. Ada cantelan dan juga ada kresek sampahnya di sini ya. Lalu di sebelah kanan sini ada kaca yang lumayan lebar, dan untuk new image di ujung kereta itu kacanya nggak mendapatkan tirai ya teman-teman ya, tapi mendapatkan kaca film yang cukup gelap kalau dari luar, jadi bisa menghalau panas lebih baik. Dan juga di atas kita mendapatkan lampu baca 2 buah, tapi terlalu tinggi lah. Dan untuk backrest, karena kita berada di paling depan, kita tidak mendapatkan backrest sama sekali ya, dan sangat sempit. Dan untuk bangkunya sendiri, ini bangku yang sudah bisa di reclining sesuai dengan kebutuhan, dan juga kita dapat meja kecil yang bisa dipakai untuk naruh makanan ya di sini ya. Dan juga ini beratnya maksimal itu 3 kg. Nih, kalau di atas 3 kg atau lebih dari 3 kg, yang asalnya patah. Oke. Lalu untuk bagasinya di sini di eksekutif new image ya, untuk nomor 1 C atau kursi-kursi di ujung ya, nomor 1 dan nomor 2 itu mendapatkan bagasi yang cukup sempit dibanding nomor 3 sampai dengan nomor 11 ya. Nomor 12 dan 13 pun sama kayak nomor 1 dan 2, mendapatkan bagasi yang nggak terlalu besar lah. Ya kalau tas-tas kecil yang kayak aku ini, yang isinya itu dikit dan bisa pipih ya, itu bisa ditaruh di atas ini. Tapi kalau koper-koper gede itu nggak bisa teman-teman. Dan untuk hari ini aku mencoba atau aku mendapatkan eksekutif dengan nomor seri K101648, yang berarti kereta eksekutif tidak berpenggerak tahun 2016, nomor yang ke-48, dan depo induknya itu adalah SPI atau Surabaya Pasar Turi sebagai pengelola sarana kereta ini ya. Dan kereta ini di eksekutifnya itu dapat menampung 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22 menghadap searah dengan jalannya kereta api. Dan yang perlu diingat adalah untuk single seat di kereta eksekutif itu random ya teman-teman. Kenapa bisa aku bilang random? Karena nggak mesti nomor kecil kayak aku ini di depan, bisa juga nomor kecilnya di belakang. Kayak di eksekutif 2 itu nomor kecil di belakang, nomor gede di depan. Jadi untuk yang single seat itu dapatnya pengen yang belakang itu juga random ya. Tapi untuk kalau misal searah jalannya kereta api, semuanya searah dengan jalannya kereta api teman-teman. Dan tadi kita mendapatkan best view-nya, yaitu pantai utara Jawa yang sangat-sangat ciamik ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Pekalongan, dan ini kita menyusul KA Barang Peti Kemas.
dia penampakan toilet dari kereta api Sembrani di eksekutif 3. Yang pertama ada kaca yang lumayan besar ya, dan juga sini ada wastafel, airnya mengalir dengan baik. Lalu ada tempat sabun, sini ada tisu gulung, toiletnya toilet duduk, tombol flashnya di situ, dan itu ada jet shower, ini pegangan, ini tempat sampah. Udah, itu cantelannya, dan ini pengharum ruangan dan blower. Udah gitu aja, cukup luas ya. Tapi di satu sisi itu ternyata nggak begitu luas teman-teman. Yang ada di ujung lainnya itu nggak terlalu luas. Yang ini lumayan ya. Oke. Anda yang menemani perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar maupun tertukar di dalam kereta. 12 lebih 22 menit kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Pekalongan, dan ini mau diberangkatin lagi. Benar-benar sangat singkat ya. Dan ini dia train waknya F. Harusnya dia bisa berlari sampai dengan 120 km per jam ya. Padahal yang naik banyak, yang turun juga banyak kereta api Sembrani ini ya. Karena lebih terjangkau daripada kereta api Argo Bromo Anggrek. Ya saudaraan sih. Untuk penumpang hari ini di eksekutif 3 Sembrani itu nggak terlalu ramai ternyata. Hanya beberapa bangku saja yang terisi. Selain itu kosong. Aku aja ini pindah dari yang bangkuku yang ada di sana menuju ke sini. Tapi nanti kalau di Tegal ada orangnya ya aku pindah lagi. Tadi selepas Pekalongan, keadaan dari eksekutif 3 itu masih gak terlalu rame ya. Jadi ya aku bisa pindah untuk sementara waktu lah di sini, sambil ya mungkin bisa menikmati papasan kalau misal ya ada momen papasan dari lawan arah ya. Cuman kayaknya ini telat deh. Soalnya tadi masuk Pekalongan itu juga sudah telat ya. Kita berangkat Pekalongan tuh lambat 1 atau lambat 2 gitu. Karena yang pertama masuknya telat, terus penumpangnya ternyata banyak yang naik dan juga yang turun. Dan untuk kereta api Sembrani ini merupakan bisa dibilang rekomendasi yang lebih terjangkau daripada kereta api Argo Bromo Anggrek yang harganya udah gila-gilaan deh, udah ugal-ugalan banget. Kereta api Sembrani ini masih terjangkau menurutku untuk kelas eksekutif dari Surabaya ke Jakarta ya, dengan pemberhentiannya nggak begitu banyak dan juga bisa kecepatan maksimal 120. Itu aku pikir sudah termasuk pelayanan yang terbaik. Hanya saja mungkin di keretanya sendiri untuk sekarang pakai yang new image itu suara berisik rel, lalu juga gemlodaknya itu agak kedengeran ya. Cuman ini berlarinya masih di angka 100, belum 120. Nanti kalau sudah mencapai kecepatan maksimalnya di 120 baru kita bisa merasakan segimana gemlodaknya ya. Dan
Untuk legroom sendiri kalau misal nggak di depan sana, itu di tempatku itu enak nih. Kalau misal di depan sendiri itu benar-benar mepet tembok ya, eksekutif mepet tembok. Ya cuma New Image yang bisa. Dan perkiraan nanti bakal sampai di stasiun Jakarta Gambir itu sekitar jam 16 lebih 20 sekian, atau ya paling lambat mungkin setengah 5 lah ya, untuk tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Jakarta Gambirnya. Dan untuk cuaca di luar ini berawan ya, jadi enak ya, nggak terlalu panas juga. Dan untuk suhu ruangannya di dalam ini cukup dingin sih, di angka 18 derajat, dan di luar juga lagi panas kan, jadi pas lah, bisa mendinginkan suhu tubuh ya yang terkena sinar matahari yang panas. Tapi berakibatnya adalah jadi ngantuk. Ya sudahlah, kita nikmati perjalanan dari stasiun Pekalongan ini. Lepas stasiun Pekalongan sampai dengan stasiun Tegal nanti di pemberhentian selanjutnya. Wah, kok kita melambat? Apakah berhenti luar biasa di Pemalang? Wah, ada apa ini? Kok berhenti luar biasa ini kayaknya di Pemalang ini? Soalnya kita melambat. Waduh, wah beneran berhenti dong. Wah, ada apa nih? Kereta api Sembrani diberangkatkan kembali setelah berhenti luar biasa di stasiun Pemalang. Apakah sedang ada perbaikan jalur ya? Jadi dipasang semboyan 2A atau 2B. Boy, kok berhenti di lintas? Waduh, ada apakah gerangan? Oke, mulai berjalan pelan. Apakah ada perbaikan mesel atau apa? Semboyan 2B yang
artinya berjalan hati-hati. Ternyata ada perbaikan rel teman-teman di sini, sehingga kereta api Sembrani harus berjalan sangat pelan di petak ini. Ya, kita sambil menunggu kereta api Sembrani kembali ke kecepatan puncaknya, dan ini masih berjalan sangat pelan di petak ini karena di Taspat ya ada perbaikan jalan rel, sehingga kalian bisa dengar lajunya, dengar suaranya gajluk-gajluk kayak gitu ya. Ya, kita nikmati aja deh. Kita lihat saja stasiun Surodadi ya. Oke, setelah melewati kecepatan terbatas perbaikan rel tadi, kereta api Sembrani mulai meningkatkan kecepatannya kembali ya. Selepas petak yang terkena Taspat, kereta api Sembrani mulai meningkatkan kecepatannya dan sekarang berada di kecepatan 107 km per jam ya. Masih 100 kecil, tapi ya sudah melebihi 100 km per jam. Jadi lumayan. Dan kita melintas di stasiun Tegal Larangan, yang dimana di sini tuh sebagai depo Pertamina-nya Tegal ya. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Sembrani akan tiba di stasiun Tegal. Jam 13.25 kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Tegal. Dan saja kita udah berangkat dari tadi dan ini malah baru tiba ya. Lambatnya cukup banyak dan kereta api Sembrani akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Tegal. Dan yang naik juga lumayan banyak ya untuk hari ini ya. Kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Tegal karena udah terlambat banget ya.
Dan yang ada di jalur 3 stasiun Tegal ini adalah kereta api Argo Cirebon dari Tegal dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dan di sini kita menyusul KA Argo Cirebon. Tadi kita aja ketemu sesama Sembrani itu sebelum Tegal ya. Seharusnya ketemunya itu setelah Tegal, berarti ini udah agak terlambat sekitar 10 atau 11 menit. Dan lihat awan di sana, mendung. Apakah akan hujan lebat di perjalanan kali ini? Wow. Kita nantikan saja. Kita berbelok ke arah kanan karena kita akan menuju ke arah Brebes sampai dengan Cirebon. Dan kalau jalur yang ini, yang single track ini, nah yang ada Pertamina ini, itu adalah jalur menuju ke arah Selawi sampai dengan Krupuk sampai dengan Purwokerto sana, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku pulang dari Semarang itu lewati sini, yang jalur single track ini. Dan untuk jalur yang berbelok ini menuju ke arah Brebes sampai dengan Cirebon. Jadi stasiun Tegal ini adalah stasiun percabangan ya, yang dimana single track ini menuju ke Selawi dan yang double track ini menuju ke arah Brebes sampai dengan Cirebon. Kereta api Sembrani sekarang berada di kecepatan 116-115 km per jam. Dan ini sudah lebih mending ya daripada tadi nggak nyampe 100 dan mentok 100 ya tadi. Dan apabila dimaksimalkan ini bisa sampai dengan 120 km per jam. Dan mungkin di lintas ini kecepatan maksimal yang diperbolehkan itu hanya 115 mungkin ya. Tapi ini bisa sampai 116, berarti 120 km per jam. Masih bertambah. Wah, keren. Dan untuk bunyi gemblodak ini sih tetap ada ya bunyi gemblodaknya, cuman untuk suspensinya sendiri nggak terlalu bumpy ya teman-teman ya. Untuk sekelas eksekutif tahun 2016 yang biasanya gemblodak dan bumpy sana sini, ini menurutku sih ya pribadi lumayan anteng di lintas ini ya. Nggak terlalu bergejolak juga, nggak terlalu bumpy sana sini. Dan untuk kecepatan segini ini termasuknya ya lumayan anteng lah, walaupun nggak anteng-anteng banget sih, berisiknya masih tetap berasa masuk ya.
lebih 16 menit kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Cirebon. Dan ya, yang turun lumayan banyak. Dan kita akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Cirebon karena kita sudah sangat terlambat ya. Dan di sebelah kanan ini adalah kereta api Mataram dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen ya. Kalau misalnya ini berangkat duluan berarti kita menyusul Mataram di stasiun Cirebon ini. Yang seharusnya kita di depannya Mataram ya. Ini malah bareng di stasiun Cirebon ini. Kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Cirebon jalur 2 dan di sini kita menyusul kereta api Mataram dari Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen.
Baik teman-teman, kereta api Sembrani sudah melewati stasiun Cikampek, yang berarti kita sudah masuk ke wilayah Daob 1 Jakarta. Dan tadi karena kereta Sembrani ini telat, kita menyusul dua kereta ya. Yang satu kereta api Mataram yang emang jadwal aslinya harusnya jam segitu udah berangkat dari Cirebon. Karena ada kereta api Sembrani ini, maka didahulukan kereta api Sembrani. Terus yang kedua tadi di stasiun Cikampek, kita menyusul kereta api Fajar Utama Jogja dari Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, yang kayaknya itu logonya mogok ya teman-teman ya. Kayaknya logonya itu ada masalah. Jadi kita susul dulu di stasiun Cikampek ini. Lagian juga Fajar Utama kan larinya cuma 100. Karena tadi di petak Suro tadi itu ada perbaikan sehingga kereta Sembrani ini telatnya cukup parah. Kemungkinan untuk sampai di stasiun Gambir dari yang jam setengah 5, kemungkinan kita akan sampai di stasiun Gambir itu jam 5 lah ya, kemungkinan besar jam 5. Waktu menunjukkan pukul 16:39, kereta api Sembrani yang aku naikin sudah tiba di stasiun Bekasi. Dan di sini kereta api Sembrani hanya berhenti sekitar 2 menit ya, karena kita udah telat banget, jadi 2 menitnya itu nggak berlaku seturunnya penumpang. Dan setelah ini kereta api Sembrani akan berhenti lagi di stasiun Jatinegara sebagai stasiun terakhir pemberhentian dan menuju ke tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Baik teman-teman, kereta api Sembrani sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Jatinegara sampai dengan Gambir. Ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan pada perjalanan kali ini, yaitu kereta api Sembrani ini merupakan kereta api pemberangkatan pagi untuk menemani kereta api Argo Bromo Anggrek, yang dimana rute dari kereta ini adalah Surabaya Pasar Turi sampai dengan Jakarta Gambir PP ya. Dan setiap harinya kereta api Sembrani ini memiliki 2 kali keberangkatan, yaitu di pagi hari ada dan di malam hari juga ada. Dan untuk rangkaiannya, kereta api Sembrani ini memiliki 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas luxury ya. Untuk susunannya dari depan, yaitu di belakang lokomotif ada eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, lalu kereta makan. Setelah itu eksekutif 6, 7, 8 dan 9. Setelah itu kereta luxury, dan yang terakhir adalah kereta pembangkit. Dan untuk rangkaiannya, kereta api eksekutif Sembrani ini menggunakan K116 atau kereta eksekutif New Image ya, yang dimana ini terkenal dengan gemblodaknya. Tapi selama perjalanan tadi aku nggak nemuin
gemelodak-gemelodak yang sebegitunya ya kata teman-teman ya. Dan ini termasuk nyaman. Tadi selama perjalanan kereta api Sembrani ini beberapa kali mengalami pembatasan kecepatan ya. Dan kita juga tadi BLB di stasiun Pemalang dan juga sempat beberapa kali berhenti di Petak sebelum akhirnya kita jalan pelan-pelan di dekat stasiun Surodadi. Dan juga tadi selama perjalanan kita menyusul kereta api Mataram di stasiun Cirebon, dan juga akhirnya kita memakai jadwalnya kereta api Mataram. Dan tadi juga di stasiun Cikampek kereta api Sembrani ini menyusul kereta api Fajar Utama Jogja yang mengalami masalah di lokomotifnya dari Yogyakarta sampai dengan Pasar Senen ya. Untuk Fajar Utama Jogja dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen kita overtake di stasiun Cikampek karena Fajar Utama Jogjanya itu mengalami masalah di lokomotifnya. Dan untuk kenyamanannya sendiri, jujur ini new image, salah satu new image yang nyaman buat aku, kecuali kalau kalian ada di depan sini ya. Kalau masih di sini yang ada legroomnya, ada leg restnya, itu masih nyaman banget. Dan overall untuk seluruh fasilitas berfungsi dengan baik dan juga nggak ada kendala sama sekali ya. Cuman ya kita itu jadinya telat karena tadi sempat berhenti luar biasa dan juga sempat berjalan sangat pelan karena ada pembatasan kecepatan di dekat stasiun Surodadi. Dan overall perjalanan kali ini menyenangkan. Dan mari kita nikmati detik-detik terakhir kereta api Sembrani sebelum tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Jakarta Gambir. Dan kita akan berhenti satu kali lagi di stasiun Jatinegara untuk menurunkan penumpang. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Gambir Station. 5:08 kereta api Sembrani sudah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Jakarta Gambir. Dan yuk kita ke sana. Tibanya kereta api Sembrani di stasiun Gambir, maka berakhir sudah
video perjalananku dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju ke tujuan akhir kereta api Sembrani ini di stasiun Gambir ya. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga nyalakan loncengnya yang ada di sebelah tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, ke RT boleh, RW boleh, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun se-Indonesia. Oke, dan jangan lupa untuk komen di bawah pengalaman kalian menggunakan kereta api Sembrani yang menggunakan K1 New Image atau K1 tahun 2016. Itu pengalaman kalian rasanya itu gimana? Oke, gitu aja dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mama Sical pamit dah.